Baik, saya akan menjelaskan materi pertama. Yang pertama itu antropologi. Nah, antropologi ini cabang ilmu filsafat. Antropologi adalah bidang studi yang mengeksplorasi pertanyaan fundamental tentang hakikat manusia dan keberadaannya. Berbeda dengan antropologi yang mempelajari manusia secara ilmiah. Antropologi filsafat menggunakan pendekatan filosofis untuk menyelidiki konsep-konsep seperti contoh pertanyaannya tentang asal-usul manusia. Antropologi filsafat mengeksplorasi pertanyaan tentang bagaimana manusia berevolusi, spesies lain, dan bagaimana budaya pertama kali berkembang. Contohnya para filsuf seperti Thomas Hobbes dan James Rousseau memiliki teori yang berbeda tentang bagaimana manusia hidup dalam keadaan alami sebelum terbentuknya masyarakat. Pertanyaan tentang makna hidup. Jadi antropologi filsafat menyelidiki pertanyaan tentang apa arti hidup dan apa tujuan manusia. Contohnya para filsuf seperti Viktor Frankl, Albert Camus memiliki pandangan yang berbeda tentang makna hidup dan menghadapi situasi dan absurd. Baik, selanjutnya yang kedua kosmologi. Nah, kosmologi ini yaitu cabang ilmu filsafat kosmologi. Kosmologi filsafat adalah cabang ilmu filsafat mempelajari asal-usul, struktur, dan evolusi alam semesta. Berbeda dengan kosmologi ilmiah yang menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari semesta. Jadi kosmologi ini filsafat menggunakan pendekatan filosofis untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang semesta, seperti salah satu contohnya apakah alam semesta memiliki batas, selanjutnya apakah waktu dan ruang itu nyata, apakah ada kehidupan di luar bumi, terus apa peran manusia dalam alam semesta. Jadi kosmologi filsafat ini menggunakan berbagai metode untuk menjawab pertanyaan seperti analisis konseptual, membedah dan menganalisis makna konsep kunci seperti alam, semesta, ruang, dan waktu. Jadi argumen logis membangun argumen untuk mendukung atau menentang pernyataan tentang alam semesta. Selanjutnya etika filsafat. Nah, etika filsafat ini merupakan ilmu penyelidikan bidang tingkah laku manusia, yaitu mengenai kewajiban manusia. Perbuatan baik buruk merupakan ilmu filsafat tentang perbuatan manusia. Banyak perbuatan manusia yang berkaitan dengan baik atau buruk, tetapi tidak semua perbuatan yang netral dan segi etikanya. Contohnya, bila di pagi hari atau sore hari saya bepergian, tapi saya menggunakan sepatu, lalu saya memasangkan sepatu kanan dahulu. Namun teman saya menggunakan sepatu kiri dulu. Itu caranya saja berbeda, maksud dan tujuannya tetap sama. Perbuatan itu tidak mempunyai hubungan baik atau buruk, boleh saja sebaliknya. Jadi sepatu kiri dulu baru kemudian sepatu kanan, cara itu baik dan efisiensi atau lebih karena cocok dengan motorik saya. Selanjutnya estetika. Nah, jadi estetika ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang keindahan seni dan pengalaman estetis. Ada beberapa cabang ilmu estetika, diantaranya filsafat seni, filsafat rasa seni, filsafat budaya, dan filsafat visual dan filsafat musik. Jadi filsafat seni ini memeriksa salah satu contohnya saja, saya ambil contohnya filsafat seni. Nah, filsafat seni ini memeriksa aspek-aspek konseptual dan teoritis dari seni seperti definisi seni, hubungan antara seni dan keindahan, serta tujuan seni. Selanjutnya pemikiran Plato tentang seni sebagai imitasi yang kurang ideal dan pandang karena tentang keindahan yang terkandung dalam rasa murni. Jadi kesimpulannya adalah dari 4 materi ini mengenai materi antropologi, kosmologi, estetika, dan etika, yang mana merupakan bidang-bidang penting dalam studi tentang manusia dan dunia sekitarnya. Antropologi mempelajari manusia secara luas, termasuk asal-usul, budaya, dan interaksi sosial. Kosmologi mencakup pemahaman tentang alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Estetika membahas keindahan dan kesenian, sementara etika membahas moralitas dan prinsip-prinsip perilaku manusia.